Bagaikan menara, cita-cita kami tinggi menjulang. Kami ingin sampai di puncak-puncak mimpi kelam. Negeri 5 Menara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Amelia Senisa. Di sini saya akan menyampaikan isi resensi dari buku yang berjudul Negeri 5 Menara. Buku ini terinspirasi dari kisah nyata seorang penulis yaitu Ahmad Fuadi. Penerbitnya yaitu PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbitnya 2009 dan cetakan pertamanya yaitu pada bulan Juli. Kota tempat terbitnya yaitu Jakarta, halamannya yaitu 425 halaman, dan harganya yaitu Rp50.000. Dengan nomor ISBN 9778 979 228 0043. Sinopsis dari buku ini yaitu Alif lahir di pinggir danau Maninjau. Ia tidak pernah menginjak tanah di luar ranah Minangkabau. Sejak kecil, Alif bercita-cita ingin menjadi sosok seperti B.J. Habibie. Maka dari itu, selepas lulus SMP, Alif sudah memiliki rencana untuk sekolah di SMU Negeri di Padang, yang akan memuluskan langkahnya untuk melanjutkan kuliah di jurusan yang sesuai dengan keinginannya. Namun, Amak Alif menginginkan Alif untuk menjadi penerus Buya Hamka. Hal tersebut membuat impian Alif menjadi kandas. Alif diberikan dua pilihan, yaitu sekolah di sekolah agama atau mondok di pesantren. Awalnya Alif sempat marah, namun pada akhirnya ia ikhlas dan menerima pilihan amaknya, karena ia tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya, terutama amaknya. Alif pun menjalankan keinginan amaknya, dan sesuai dengan saran dari pamannya yang berada di Kairo, Alif memilih untuk mondok di pesantren yang berada di Jawa Timur, yaitu adalah Pondok Madani. Walaupun pada awalnya amak berat dengan keputusan Alif yang memilih mondok di Jawa, bukan di dekat rumahnya, karena Alif belum pernah menginjak tanah di luar ranah Minang. Namun pada akhirnya amak pun merestui keinginan Alif tersebut. Awalnya, Alif setengah hati menjalani pendidikan di pondok, karena dia harus merelakan cita-citanya yang ingin kuliah di ITB dan ingin menjadi seperti sosok B.J. Habibie. Namun, kalimat bahasa Arab yang didengar oleh Alif ketika pertama kali ia masuk di Pondok Madani mengubah pandangannya tentang pendidikan, bahwa pendidikan di sekolah biasa sama baiknya dengan pendidikan di pesantren. Kalimat tersebut diberikan oleh Kiai Rais yang merupakan pemimpin Pondok Madani. Kalimat tersebut yaitu manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Dan Alif pun menjalani kehidupan di pondok dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Di Pondok Madani, Alif bertemu dengan teman-temannya dari berbagai daerah, di antaranya yaitu Raja dari Medan, Said dari Surabaya, Atang dari Bandung, Dul Majid dari Sumeneb, dan si Jenius Baso dari Goa, Sulawesi. Ternyata kehidupan di Pondok Madani tidak semudah dan sesantai sekolah di sekolah biasa. Hari-hari Alif dipenuhi dengan hafalan Al-Quran, belajar siang malam, dan mengharuskan ia untuk berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris di 6 bulan pertama. Karena Pondok Madani melarang siswa-siswanya untuk berbicara bahasa Indonesia dan mewajibkan seluruh siswa untuk berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk bahasa sehari-hari. Belum lagi peraturan ketat yang diterapkan oleh Pondok Madani kepada para siswa yang apabila melakukan kesalahan sedikit saja dan tidak mematuhi peraturan, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tahun-tahun pertama Alif dan kelima temannya terasa begitu berat karena harus menyesuaikan diri dengan peraturan yang berada di Pondok Madani. Hal yang paling berat dijalani di Pondok Madani yaitu pada saat ujian. Seluruh siswa belajar 24 jam non-stop dan harus mempersiapkan fisik dan mental mereka untuk ujian, baik tulis maupun lisan. Dan ujian biasanya berlangsung selama 15 hari. Namun, di sela rutinitas di Pondok Madani yang super padat dan ketat, Alif dan kelima temannya selalu menyempatkan diri untuk berkumpul di bawah menara masjid dan sambil menatap awan serta memikirkan masa depannya. Di tahun kedua dan seterusnya, kehidupan Alif dan teman-temannya dipenuhi dengan pengalaman yang menarik dan lebih berwarna. Di Pondok Madani, semua teman, guru, satpam, kakak kelas merupakan keluarga yang harus saling tolong-menolong. Semua terasa begitu kompak dan bersahabat. Sampai pada suatu hari, Baso, seorang teman Alif yang cerdas dan rajin, memutuskan untuk keluar dari Pondok Madani karena permasalahan keluarga dan ekonomi. Kepergian Baso membangkitkan semangat Alif, Atang, Dul Majid, Said, dan Raja untuk menamatkan pendidikan di Pondok Madani serta menjadi orang yang sukses untuk mewujudkan cita-cita mereka menginjakan kaki di benua Eropa dan Amerika. Kini, semua mimpi mereka berenam telah menjadi nyata. Mereka telah berada di 5 negara sesuai dengan imajinasi dan lukisan mereka di awan pada waktu itu. Alif berada di Amerika, Atang Afrika, Raja di Eropa, Baso di Asia, sedangkan Said dan Dul Majid sangat nasionalis. Ia berada di negara kesatuan Indonesia tercinta. Mereka kini telah berada di 5 menara impian mereka. Jadi, jangan pernah remehkan impian, walaupun setinggi apapun. Karena apabila kita berusaha dan selalu berdoa kepada Allah, maka manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil.
Keunggulan dari novel Negeri Lima Menara dari segi bahasa, yaitu gaya bahasa yang digunakan oleh penulis menggabungkan kejelian observasi seorang reporter dan kekalisan jelajah imajinasi literal Negeri Lima Menara yang sangat inspiratif. Dengan deskripsi ruang yang nyaris sempurna, Ahmad Fuadi berhasil memetakan seluk-beluk pesantren modern yang selama ini hanya menjadi cerita dari mulut ke mulut, sehingga pembaca seakan masuk ke dalam cerita tersebut dan seakan masuk ke dalam pondok pesantren tersebut. Keunggulan dari temanya, yaitu Ahmad Fuadi berhasil membuat banyak orang ingin tahu lebih dalam tentang pondok pesantren sebagai keunggulan, termasuk di kalangan non-muslim. Penelusuran jejak-jejak persahabatan dan cita-cita diramu dalam kisah yang sangat baik dan melibatkan petualangan, religi, dan wawasan yang sangat mengesankan. Keunggulan dari alurnya, yaitu alur yang digunakan adalah maju mundur atau campuran, di mana tokoh Alif sebagai pemeran utama kilas balik tentang ingatannya pada waktu mondok di pesantren bersama kelima temannya, yang berjuang bersama-sama untuk meraih cita-cita mereka. Keunggulan dari segi amanat, yaitu terdapat banyak sekali amanat yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Salah satunya yaitu bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua akan terjadi atas izin Allah dan dibarengi dengan usaha manusia. Selalu ingat kata manjadah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Allah akan membukakan jalan ke jendela dunia bagi siapa saja yang mau berusaha untuk mimpi-mimpinya. Kemudian, adapun kelemahan dari novel Negeri Lima Menara ini, yaitu klimaks cerita yang digunakan kurang menonjol, sehingga dinamika cerita begitu. Setelah selesai membaca, pembaca merasa cerita belum selesai setuntas-tuntasnya. Hal ini mungkin disebabkan karena cerita tersebut kan diambil dari kisah nyata, sehingga penulis tidak ingin melebih-lebihkan ceritanya. Kesimpulan pada novel Negeri Lima Menara ini, pada intinya novel ini cocok untuk semua orang. Apalagi untuk kalian yang sekarang sedang merasa down dan merasa impiannya itu terlalu tinggi dan merasa putus asa sebelum melakukan sesuatu. Mengingat isi novel ini itu berisi tentang perjuangan, persahabatan, pencapaian, dan keikhlasan. Novel ini juga terdapat banyak sekali motivasi-motivasi yang dapat menggugah semangat kita untuk lebih percaya diri untuk menggapai mimpi dan impian kita. Satu kalimat yang jangan pernah kita lupakan yaitu manjadah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Ya, sekian resensi isi buku dari Negeri Lima Menara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.